Pernah nggak sih Anda merencanakan sebuah perjalanan yang kayaknya bakal sempurna banget, tapi pas dijalanin ternyata jauh dari bayangan? Nah, kali ini kita akan selami kisah nyata perjalanan impian sebuah keluarga ke Eropa yang ternyata penuh dengan kejutan. Jenewa, ada perasaan tidak sesuai harapan. Wah, kutipan pembuka ini langsung to the point ya. Ini adalah perasaan yang kayaknya kita semua pernah deh ngalamin. Ketika gambaran di kepala kita tuh beda banget sama apa yang ada di depan mata. Yuk kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Oke, jadi gimana sih awal mula perjalanan yang ambisius ini? Kita mundur sedikit ya, ke titik di mana sebuah daftar keinginan dan sedikit inspirasi dari teman akhirnya jadi sebuah rencana besar. Jadi ini bukan sekedar liburan biasa loh, ini adalah perpaduan dari banyak impian. Keinginan sang istri yang udah lama banget pengen lihat Swiss, dapat inspirasi dari perjalanan temannya, dan tentu saja ada misi penting buat ngoleksi kaos Hard Rock Cafe. Kombinasi yang unik ini yang akhirnya melahirkan rencana perjalanan mereka. Dan persiapannya ini serius banget loh, sang istri bahkan sampai bikin spreadsheet khusus cuma buat bandingin tiket perjalanan. Dengan perencanaan yang sematang ini, bisa dibayangin kan betapa tingginya harapan mereka untuk sebuah perjalanan yang sempurna. Oke, mari kita masuk ke pemberhentian pertama mereka, Jenewa. Nah, disinilah rencana yang udah tersusun rapi itu mulai, katakanlah, bertabrakan dengan kenyataan yang tak terduga. Nah, di sini nih, kesenjangan antara ekspektasi dan realitas mulai kelihatan jelas banget. Mereka ngebayangin kota metropolitan yang super rame, tapi malah disambut sama suasana kota kecil yang tenang dan sepi. Ini adalah kejutan besar pertama mereka. Terus, datanglah kejutan finansial. Angka ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ini harga buat makan di McDonald's. Ini contoh nyata yang bikin mereka langsung sadar betapa mahalnya biaya hidup di Swiss. Kutipan ini benar-benar memperkuat kesan betapa melesetnya ekspektasi si penulis. Bayangan tentang kota besar yang luas langsung runtuh pas dia sadar kalau dia bisa muterin tempat yang sama dalam waktu singkat. Tapi ironisnya ya, di tengah kekecewaan ini, justru muncul salah satu momen paling berharga. Cuma makan malam sederhana pakai KFC di lantai kamar hotel. Ini jadi kayak petunjuk pertama, kalau kebahagiaan sejati di perjalanan ini ternyata nggak datang dari pemandangan megah, tapi dari momen-momen kebersamaan yang simpel. Sekarang ceritanya berbalik arah nih. Dari kekecewaan di Jenewa, kita menuju ke puncak emosional perjalanan mereka. Sebuah tempat yang justru melampaui semua harapan. Nah, inilah keajaiban dari sebuah perjalanan. Interlaken, nama yang bahkan asing buat si penulis, ternyata jadi permata tersembunyi. Ini semua berkat perencanaan brilian dari istrinya yang jadi bukti kalau kadang hal-hal terbaik itu datang dari tempat yang gak kita duga. Dan disinilah mereka nemuin momen-momen magis itu. Pemandangan pegunungan yang bikin terpana, desa-desa yang cantiknya kayak di negeri dongeng, dan yang paling utama, kebahagiaan murni di wajah putri mereka pas pertama kali menyentuh salju. Ini adalah kenangan yang tak ternilai. Selama pelayaran di danau yang tenang, si penulis merenungkan hal ini. Kutipan ini menangkap perasaan damai yang begitu dalam dan kontras yang tajam dengan kehidupan sehari-harinya yang sibuk. Ini momen refleksi yang kuat banget. Tentu aja, nggak ada perjalanan yang sempurna 100%. Kehilangan ransel di tengah pemandangan yang indah ini jadi pengingat kalau masalah kecil tuh bisa aja terjadi dimanapun, bahkan di tempat paling ajaib sekalipun. Oke, kita lanjut ya, untuk melihat gimana rencana perjalanan yang ambisius itu mulai memakan korban. Ini adalah bagian di mana antusiasme mulai berganti jadi kelelahan. Coba deh lihat jadwal ini. Luzern, Zurich, Liechtenstein, terus Innsbruck. Semuanya cuma dalam beberapa hari dan cuma nginep 1 malam di setiap tempat. Slide ini secara visual nunjukin betapa padat dan melelahkannya kecepatan perjalanan mereka. Tapi di tengah jadwal yang padat itu, ada detail unik yang menonjol. Sebuah McDonald's dengan lampu gantung. Ini anekdot yang unik dan gampang diingat, sebuah momen kecil yang aneh di antara kaburnya kota-kota yang mereka lewati. Nah, ini dia titik kritisnya. Kutipan ini dengan sempurna mengungkapin perasaan jenuh. Keajaiban perjalanan mulai memudar karena ritme yang gak berhenti-henti, dan semuanya mulai terasa sama aja. Jadi poin krusialnya adalah ini. Penulis sadar kalau pengalaman unik di setiap kota jadi hilang dalam siklus yang berulang. Lihat sungai, jelajahi kota tua, terus makan kentang goreng. Karakter setiap tempat jadi kabur. Dan sekarang kita sampai pada oleh-oleh yang sebenarnya
di mana semua pengalaman, baik dan buruk, akhirnya menyatu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Inilah pengakuan jujur dari kesalahan perencanaan utama mereka. Kalimat ini adalah nasihat yang sangat jelas dan berharga bagi siapapun yang merencanakan perjalanan keluarga. Jangan terburu-buru. Semua pengalaman ini akhirnya bisa kita saring jadi beberapa pelajaran penting. Pelankan langkah, nikmati momen-momen sederhana, dan yang terpenting, kelola ekspektasi. Inilah inti dari apa yang mereka pelajari. Dan pada akhirnya, inilah kesimpulan yang paling menyentuh. Nilai sebenarnya dari perjalanan ini bukanlah tentang berapa banyak tempat yang mereka kunjungi, tapi tentang kebersamaan yang mereka rasakan, makan KFC di lantai, atau melihat salju untuk pertama kalinya. Jadi, setelah mendengar kisah ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Untuk petualangan Anda berikutnya, apa yang akan jadi prioritas? Daftar tempat yang harus dikunjungi, atau kualitas momen yang Anda ciptakan di sepanjang jalan? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya ya.